walaupun susah tapi masih. Pak. Sabtu 3 Januari 2026. Andre, kemana kita lagi? Kita mau balik berangkat ke jembatan kemarin lagi. Kita mau lewatin barang kita, guys. Perjaman. Ini adalah awal tahun baru kami yang paling berkesan karena mungkin momen ini tidak akan terulang lagi sampai kapanpun karena kita nggak berharap bencana ini ada lagi. Jauh perjalanan Bang ya? Kita mau belanja lagi karena logistik kita di luar perkiraan. Perkiraan 2 hari pulang, ini udah 3 hari. Meleset. Lesetnya sungguh jauh Bang ya? Oh, seminggu pun nih. Nah, di jalan inilah kami kemarin malam melihat seekor harimau. Lebih tepatnya, dia berada di sisi sebelah kiri tebing yang tingginya gak seberapa ini. Disitulah tepat posisi harimau itu. Sayangnya kita dan teman-teman gak sempat mengeluarkan kamera karena dalam posisi panik. Kita lah sampai ke camp yang tadi malam kita buat. Kita mau makan dulu pagi ini, mau sarapan, baru kita lanjut lagi, guys. Jempol aman Mas? Jempol aman. Respect. Jempol pundang, lanjut lah. Oke, persiapan sarapan pagi. Kita mau masak-masak dulu sama koki kita. Si besar. SB. Dengan relawan-relawan tanpa pamrih ini teman-teman ya, kita mau masak dulu. Semalam lokasi kita di sini juga, tapi di sebelah tuh memang airnya besar gitu. Dan memang posisinya kalau kemarin kita paksa, kita juga mikir nyawa teman-teman kita itu terancam semua. Yang siap mati cuma ini aja satu, yang lain nggak siap lah guys. Apalagi kayak aku ini. Barang langka. Ini juga siap dia karena ya belum ada tanggungan di rumah. Dia bilang nggak apa-apa bang, aku aja yang korban. Aku bilang jangan, orang tua masih ada gitu kan. Masa semua dikorbanin, kayak mana kalian itu? Inilah teman-temanku yang harusnya di awal tahun biasanya mereka jalan-jalan bersama istri, bersama pacar. Tapi kali ini tuh mereka bersamaku di tempat ini. Kita nunggu air ini turun, baru setelah itu kita gerak ke sebelah. Yang sungai inilah nanti yang kita lewatin pakai getek itu guys. Sekitar 30 meter ada lah kalau dilihat ini. Jadi kita nyebrang ke sebelah sana. Dari sini pakai getek. Nanti di bawah sana tuh geteknya. Agak ngeri sebenarnya, cuman memang nggak ada akses lain, cuman satu-satunya itu akses. Getek juga belum ada dipasang seling, tapi talinya udah ada yang ngasih kemarin katanya ya. Bedanya mana bibitmu? Mana? Makan pagi menjelang siang. Apa Bang? Coba suruh. Pak yang dari atas. Bang. Kita udah sampai ini jembatan yang tadi malam
gelap gulita nih. Hari ini udah lumayan guys masyarakat sini. Berarti mau nyebrang bang ya? Nyebrang. Ya kayak gini lah kondisi jembatannya tuh. Gak perlu pikir panjang lagi karena kita pun dipacu oleh hari. Jadi kami dan tim langsung menjumpai salah satu kepala desa yang berada di seberang. Kami memohon agar bantuan yang kita bawa untuk segera bisa diseberangkan ke sebelah. Karena mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, kita takut kejadian yang semalam terulang lagi di sore ini. Mereka mengatakan hari ini ada jadwal piket jaga getek dari kampung Rejepayung. Dan masyarakatnya sudah pada siap untuk membantu melewatkan logistik yang kita bawa. Tapi kami sadar aku dan tim tidak boleh juga egois karena sekitar beberapa puluh kilometer dari sungai ini itu terdapat 5 desa. Ada desa Linge, Delung Skindel, Kutoreje, Rejepayung, dan desa Jamat. Yang dimana semua masyarakatnya setiap harinya menggunakan akses getek ini untuk melangsungkan hidup mereka. Itu sebabnya kita harus bergantian dalam menggunakan geteknya. Sebenarnya di hari itu nggak cuma ada getek saja, sebab di hari itu ada juga perahu karet milik salah satu desa yang kami tidak bisa sebut namanya di sini. Perahu tersebut digunakan untuk menyeberangi logistik juga, namun hanya untuk desanya saja. Sedangkan yang kami bawa itu logistik untuk 5 desa. Termasuk untuk desa mereka pun kami membawakan jatahnya. Jujur kami pun agak kecewa. Karena pada saat mereka melewati barangnya, tim Sabun People pun ikut membantu mengangkat barang-barang mereka. Dan di saat itu ada salah satu warga mengatakan kepada tim Sabun People, tolong bantu kami untuk mengangkat barang-barangnya ke perahu. Setelah itu kami akan membantu kalian untuk menyeberangi barang kalian. Tapi setelah barang-barang mereka habis dibawa ke seberang sungai, mereka pun langsung pulang dan membawa perahu karetnya dan tidak membantu kami sama sekali. Yang kalian lihat di atas perahu karet ini, mereka juga sama seperti kami. Mereka hanya relawan dari komunitas Arum Jeram Takengon. Mereka hanya bertugas dalam mengoperasikan perahu karet ini saja. Itu sebabnya tim Arum Jeram Takengon yang mengoperasikan perahu tersebut meminta maaf kepada tim kami karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab perahu tersebut bukan milik mereka. Oh, kita ke atas habis ini belanja. Cocok. Itu beda kan, bukan aqua sama minum. Ini rokok orang ini kan gitu. Sangat mengkhawatirkan karena nggak cuma orang dewasa saja yang menggunakan getek ini. Bahkan anak balita pun harus menyeberangi desa melalui getek ini. Gimana perasaan abang? Mantap. Apapun bisa terjadi dengan getek rakitan ini, sebab bahan utama getek ini hanya menggunakan papan dan drum plastik bekas yang setiap harinya beroperasi di dalam air. Besar kemungkinan bisa mengalami perubahan bentuk atau warping karena serat kayu yang menyerap air dan mengembang menyebabkan kayu memuai. Mekanisme atau cara kerja getek ini sangatlah tidak mudah. Mereka membagi 3 tim. Satu tim tugasnya berada di dalam air untuk mengontrol getek agar tidak terbalik. Karena getek ini tidak memiliki keseimbangan yang cukup baik,
Itu sebabnya ada beberapa kali kejadian getek ini terbalik dan menghanyutkan motor beserta barang dan orang-orangnya. Sedangkan 2 tim lagi mereka berada di tepi kanan kiri sungai untuk menarik getek agar bisa sampai ke tepi sungai. Dan itu sangat tidak mudah, dan mereka melakukan ini selama sepanjang hari, dari pagi hingga tembus ke malam hari. Melihat mereka yang kerja seharian pasti capek, kami pun membelanjakan rokok, minuman, dan snack-snack untuk mereka yang bekerja hari ini tanpa pamrih. Bahkan hari sudah menjelang siang, sudah waktunya makan siang, mereka tetap masih bekerja. Dan di seberang pada saat itu, tim Sabun People juga sudah mengontrol barang-barang donasi dari kalian, karena mereka di sana menyambut barang yang sudah datang dari getek dan mengangkutnya ke atas tebing. Alhamdulillahnya di sore itu pemandangan yang membuat kita terharu sekaligus merasakan senangnya adalah semakin sore kita bisa melihat para relawan-relawan dari berbagai komunitas dan lembaga itu datang untuk menyalurkan bantuan berupa logistik ataupun keperluan yang lainnya. Di balik kebahagiaan yang kita rasakan bersama susah senang di sana, kita juga harus was-was karena kita berada di bawah tebing yang sangat tinggi yang bisa saja longsor kapanpun di saat itu. Di saat itu teman-temanku pasti pada capek karena kita semua udah 3 hari nggak ada yang mandi karena akses air bersih yang sangat sulit. Gimana bang? Merasakan? Capek juga rupanya. Ini dapat bantuan seling dari orang mana tadi? Ragong. Komunitas ya? Ya komunitas. Nah, bapak-bapak tuh ngasih bantuan seling. Mantap, ini baru mantap. Jadi akses bisa lebih cepat. Biasanya 1, sekarang 2. Jam 6 sore kita baru muat barang kita ke mobil, mau kita bawa ke perkampungan. Jadi sungai yang kita lewatin ini ke perkampungan masih sejam lebih lagi perjalanan. Jadi ini trip kedua barang kita. Bismillah ya. Sampingnya deh bang. Berangkat sama Kibu Lovers. Mau berangkat barangnya nih. Trip terakhir. Kita hari ini dapat 2 trip. Alhamdulillah barang semua habis. Bisa kita langsung bawa ke sana. Nanti sampai sana baru pembagian. Kita juga nggak tahu lokasi sana tuh bang parah guys. Nanti lah aku kasih tahu kalian di sana kayak mana ya. Udah dekil ini guys. Allahu Akbar. Tengok nak bang si sebelah ni. Berangkat. Tengok si sebelah ni kami turun gamnya. Ada kursi. Dalam kondisi yang sangat capek karena kita posisinya udah 4 hari 3 malam di dalam perjalanan dan belum mandi sama sekali. Harapan kami adalah bisa mandi dan bisa tidur untuk istirahat sejenak. Ayo semangat. Tolak. Jalanan kita tembus sampai jam setengah 8 malam. Kita belum nyampe dengan kondisi jalan seperti ini teman-teman. Lihat jalannya.
Kondisi jalan walaupun susah tapi masih mungkin untuk dilewati. Tapi memang agak susah guys ya. Harus mobil-mobil tertentu nih. Pak. Ada Honda rusak. Delung Skinel bang. Ini adalah desa Delung Skinel. Desa kedua yang kita jumpai setelah kita melewati sungai tadi. Dan yang kalian lihat sebelah kanan, ini adalah pengungsian desa Kutereje. Desa yang dimana rumahnya seluruh masyarakatnya hancur terbawa dengan banjir bandang. Alhamdulillah akhirnya setelah perjalanan panjang kita pun telah sampai di tempat di mana kita akan beristirahat semalam, dan setelah itu esok kita akan melanjutkan kembali ekspedisi kita untuk menyalurkan donasi dari teman-teman semuanya kepada masyarakat. Sampai sudah di rumah Pak Mukim. Kita mau bermalam di sini dulu teman-teman ya. Desanya kayak gini guys. Kita udah sampai di desa Delung Skinel. Tadi udah ngelewatin pengungsian juga. Yes, Potnes. Oke, let's go. Yes, Bang, yes. Oke. Panas jaga. Hati bulan.